mensifati Tuhanku tangannya kanan semua dua, kau mensifatinya dengan makhluk. Berarti otakmu robek, kan gitu. Loh. Nah, kalau saya berbicara mengenai yang mensifati yang seperti itu, boleh nggak saya mengatakan bahwa Tuhanmu itu bermata 7 dan bertanduk 7? Matanya 7 dan tanduknya 7. Sekarang Juma ya. Jawab dulu. Jawab dulu. Ya, Jawab dulu. Jawab dulu. Kita mengakui kejujuran. Jawab dulu. Saya kan sudah menjawabmu. Kalau yang kau katakan, kau mensifati Tuhanku dengan sifat makhluk, saya katakan saya tolak. Tetapi kalau kamu sifati Tuhanku dengan kekuasaannya, laisa kamitslihi syai', berarti kekuasaannya yang adalah tangan kanan itu berlipat kali ganda maksudnya di situ. Nah, sekarang saya tanya samamu. Di dalam kitabmu Wahyu 5 nomor 6 dikatakan Tuhanmu itu matanya 7 dan tanduknya ada 7. Apakah demikian adanya rupanya? Jawab. Oke, saya jawab ya. Ya. Sejak saya kecil sampai hari ini tidak pernah Kristen mengatakan seperti itu. Tapi kalau memang Wahyu 5 nomor 6. Tapi kalau memang yang saya katakan tadi itu Islam yang mengatakan. Saya mengatakan, Wahyu 5 ya, nomor 6. Ya, bila Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5, saya menunjukkan langsung data kan? Saya menunjukkan data langsung kan? Wahyu 5 nomor 6. Saking hebatnya tuh Bang Suma tuh. Tuhannya orang Kristen, matanya 7, tanduknya 7. Bisa kau gambarkan bentuknya? Bisa kau gambarkan bentuknya kepada saya? Tuhanmu itu? Oke, tunjuk. Kalau ini ya perlu saya buktikan dulu. Tunjukkan di mana ayatnya. Wahyu 5 nomor 6. Siapa yang berkata di situ? Wahyu 5 nomor 6. Tunjukkan apa itu kata metafora. Wahyu 5 metafora. Biar saya jelaskan itu apakah itu nanti metafora. Ya, metafora. Ngerti metafora atau itu metafora. Ya, apa pula metafora? Aku melihat. Ya, dalilnya tunjukkan. Begitu. Kalau ini buktikan karena nggak pernah. Dalilnya berkata aku melihat. Kalau penulis Wahyu melihat, apakah itu metafora? Dengarkan Juma, karena tidak pernah Kristen mengatakan ya memang disembunyikan, memang disembunyikan. Saatnya lah kamu belajar. Sekarang kamu belajar. Disembunyikan Tuhan kamu itu sosoknya seperti apa. Saya sudah bocorkan samamu, kan? Jelas bahwa di dalam kitabmu. Sabar, jangan sekarang. Okay, kamu akui enggak? Baca. Tuh. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengahnya tua-tua itu berdiri seekor anak domba, binatang juga Tuhan kau itu ya, seperti telah disembeli. Tuhan kau itu digerek, sudah binatang digerek lagi, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Tuh. Apa yang metafora di situ? Bukankah Tuhanmu itu roh? Mana Anda ngaku enggak? Mana disebut di situ Bapa di surga? Mana disebut Tuhan? Jadi ini siapa ini? Ini siapa? Mana ada di situ? Jadi ini siapa? Jadi ini siapa yang dikatakan ini anak domba? Ini siapa anak domba ini? Lo anak domba itu termasuk Anda. Pekok. Mana anak domba yang disembeli ini siapa? Anak domba yang disembeli ini siapa? Sekarang tunjukkan di mana di situ dengar. Anak domba ini yang disembeli ini siapa? Kaku anak mulut. Apa kaku? Kaku. Tunjukkan mulut. Dulu di situ mana tertulis anak Bapak di domba surga. Ini siapa? Kaku. Memang kau tunjukkan dulu. Tuhan saya kan Maha Pencipta saya kan. Itu anak domba siapa? Mampus. Mana tertulis di situ Bapak di surga? Tunjukkan. Anak domba ini siapa? Anak domba ini siapa? Iya kau. Ya Anda. Malu dia. Katanya Anda itu ilmiah. anak domba itu. Katanya tadi ilmiah diskusinya. Kok larinya anak domba yang disembeli ke Bang Suma? Makanya kurangi onani kau.
Sudah onani, kau goreng pula itu airnya. Kau makan pakai nasi. Kurangi itu kebiasaan lama. Aduh, di mute Udah ya. turunin nggak ada ilmu. Kurangi Apa itu jadi kebiasaan nggak ada yang ilmu? itu. Kebiasaanmu yang dulu. Onani taruh di piring, habis itu kau goreng. Kurangi, jangan begitu lagi. Kebiasaan waktu SMA kau ulang-ulang lagi. Makanya otakmu begitu jadinya otakmu. Masa kau bilang saya ini adalah Yesus? Kau bilang juga saya ada roh Elohim. Gimana sih kau ini? Ilmiah katanya kemana-mana, komal-komal. Pantasan. Gurunda. Gurunda 1 Korintus 5:7. Anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Itulah aku bilang ilmiah katanya, ilmiah. Belum lagi yang keluar api dari mulutnya. Matanya merah seperti nyala api. Rambutnya panjang putih mengkilap. Kakinya seperti kaki Midian. Parah kali lah. Itu apaan yang kayak gitu? Belum lagi dia datang turun ke bumi menggunakan kursi rodanya nyala api. Tuhan duduk di kursi roda. Megaloman. Kursi rider itu yang duduk kursi roda nyala api. Mana dia nak turun? Ku pikir hebat. Percuma lah orang kayak gitu, orang mabuk. Assalamualaikum Bunda Rahma. Bagus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagusan apaan saya ini masih mau belajar Bang Juma. Sama Pansa ini juga 1-2 ini Pansa. Jadi Tuhannya tadi mata 7 ya Bang Juma? Udah siap. Iya Bun, matanya 7, hidungnya 1, Waduh. tanduknya 7. Ngeri kali itu. Kalau Bukannya giginya saya jin nggak tahu ya. Ifrit tuh. Jin Ifrit Bang Juma itu. Iya sih kalau di kita. Cuma. Iya, masih sering makan upilmu. Halo. Pansa masih sering makan upil? Enggak lagi? Tahu? Pernah. Loh, kata makmu kau masih sering katanya. Kalau kena flu itu nggak makan nasi sudah kau. Kau pun kata makmu makan upil. Ketinggal beri roti katanya jelainya ingus kau. Katanya sih gitu. Masih. Samamu kan? Masih kayak gitu sampai sekarang. Enggak lagi kan? Gitu. Enggak lagi kan? Kau masih kayak gitu. Lah kamu lah kan Paulus mengajarkan segala sesuatu. Mau diskusi atau mengejek orang atau gimana? Loh. Paulus yang mengatakan segala sesuatu halal. Kita mau diskusi atau mau gimana? Lah ini kan diskusi. Kamu pikir tadi apa? itu kan belum selesai ceritanya. Yang pertama. Apa itu? Tadi Yesus datang dari surga, Allah dari ke bumi. Kan itu cerita tadi masuk Iya. itu. Iya. Nah, ketika Tuhanmu itu takut, si Yesus ini Tuhanmu takut, jasadnya yang takut atau rohnya juga ikut terlibat? Takut kenapa? Takut kepada malaikat. Sedangkan malaikat aja diperintahkannya. Saya tanya samamu, ketika Yesus takut kepada malaikat, apakah kemudian ikut juga rohnya atau jasadnya tok yang takut? Mana pernah Yesus takut sama malaikat? Alamak, dalil kitabmu itu banyak yang mengatakan itu. Di dalam kitabmu banyak. Itu udah bisa masuk Kristen, dong ngerti Alkitab. Kenapa bisa? Ya, kalau udah ngerti Alkitab. Lukas 22 ya. Lukas 22 nomor 44. Iya benar ya. Lukas 22 nomor 44. Entah, berkumpul. Yesus sangat ketakutan dan keringatnya seperti titik-titik Lukas 22 darah. nomor berapa tadi? 44. Ya 44 sampai 44. Rasa Belum menjadi titik darah. Yesus ketakutan, keringatannya seperti titik darah. Pertanyaan Mana saya. dia merasa ketakutan? Di mana? Enggak ada. Ia sangat ketakutan. Iya, ketakutan sama siapa? Dia Sama ketakutan, malaikat. pokoknya dia ketakutan. Saya tanya, ketika dia ketakutan, itu jasadnya aja atau ada keterlibatan rohnya? Yang saya bilang tadi pertama apa? Gimana? Yesus itu apa? Manusia atau gimana? Loh, mulai jurus Paulus, Kan udah saya bilang Yesus itu manusia. Jadi kalau manusia itu gimana? Ada rasa takut kan? Nah, yang takut ini jasadnya atau ada keterlibatan rohnya?
jasadnya manusianya. Pernah kau dengarkan berita telah terjadi kebakaran 3 mayat melarikan diri? Pernah? Pernah? Pernah saya dengar mayat bisa misalkan Iya makanya, bisa tidak mayat itu takut? mayat gimana nih ceritain mayat? Ya orang katanya Yesus kok mayat. Iya, ku tanya dulu samamu, bisa tidak mayat itu takut? Tidak. Nah, mayat itu nanti bisa takut kalau ada roh di dalam tubuhnya, betul? Roh dia itu roh Allah loh, enggak ada. Terus kenapa dia takut? Dia itu manusia. Gue tanya tadi roh Allah. Bang Juma dengar, dia sebagai manusia wajar dia ketakutan butuh makan. Yang dikatakan butuh manusia takut. itu jasadnya saja kah? Jasadnya, Rohnya manusianya. tidak. Rohnya tidak. Oh, jadi kalau Yesus itu dikatakan manusia, jasadnya tok saja. Yesus itu manusia, rohnya itu roh Allah. Dia bersama-sama dengan Yesus. Jadi Selamanya Yesus dia ini bersama tidak dengan punya Yesus. roh. Dia roh itu roh Allah, rohnya itu roh Allah. Ah, bagus. Bisa tidak jasadnya Yesus takut tanpa roh? Makanya saya bilang mereka itu satu Robe, Esa Allah. robe Esa otak kau kan. satu. Bisa tidak jasadnya Yesus takut tanpa ada roh di dalam dirinya? Gimana? Gimana? Nah, Bisa tidak Yesus takut tanpa ada roh di dalam tubuhnya? bisa, dia kan manusia. Gimana sih Bang Juma nih? Hei, Bolak-balik Hei. ditanya. bisa tidak jasadnya Yesus takut tanpa ada rohnya? Yesus itu manusia atau bukan? Saya tanya dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kacau Bang Juma ini. Kau Ditanya kebanyakan apa makan, gimana? Dia kebanyakan dijelaskan, makan ditanya babi, lagi. kebanyakan makan upil. Ya gini otakmu nggak berfungsi. Terserahmu. Menurut Bisa tidak jasadnya Yesus itu takut kalau sudah tidak ada roh di dalam dirinya? dia tidak pernah ditinggalkan Allah. Mereka itu satu. Berarti Allah juga ikut takut. Dia sebagai manusia bakal takut. Gimana? Rohnya juga ikut takut. Yesus itu enggak, Allah itu tidak pernah takut dengan siapapun. Kenapa Yesus takut kalau begitu? Dia sebagai manusia, dia kan ada pikirannya gitu loh. Gimana? Ada nggak pikiran bagi Yesus tanpa ada roh? Maksudnya gimana? Ada pikiran tanpa roh? Pikiran dia itu kan manusia, otomatis dia kalau Bisa nggak dia berpikir tanpa roh? Dengar dulu lah saya ngomong, belum. Bisa nggak dia berpikir tanpa roh? Bisa. Mati orang ini. Ya kan ada pemikirannya loh. Roh itu ya roh. Bisa nggak dia Gimana sih? berpikir tanpa roh? Bisa. Aduh, udahlah, ampun saya, ampun. Ampun saya, angkat Gimana tangan nih? saya. Angkat tangan saya bang. Silakan kamu diskusi dengan Tai Ayam. Silakan. Roh itu ya Allah. Yesus itu manusia ya ada pemikirannya gitu. Gimana gini? Orang sedeng itu mah, nggak ada ilmu, asal jawab aja asbun itu mah. Dia pikir berapa rohnya itu di dalam tubuh Yesus. Dia pikir banyak rohnya. Nggak sampai ke otaknya memang. Ya di tab-tab layar teman-teman ya, biar komalnya kuat. Ustaz Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kena Waalaikumsalam report tadi. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Narasumber Oten aja yang digedein nggak apa-apa Kang. Mana belum ada narasumber hotel? Oh belum ya. Iya. Siapa yang Bang Handi yang lagi diskusi, aku yang kena. Iya. Ya ini buat teman-teman yang belum punya kaos Gurunda Juma, ini yang saya gedein dulu ya.
izin ya. Nanti buat jumpa pen nanti di Jakarta ya bulan depan. Yang belum punya kaos ini silahkan diorder ke saya langsung ya. Soalnya jumpa pennya nanti harus memakai kaos ini ya teman-teman. Silahkan hubungi ke WA saya 081 tambah 21 tambah 474 9002 ya. Saya ulangi 081 tambah 21 474 tambah 9002. Silahkan diorder ke saya ya teman-teman. Biar nanti pas jumpa pen dengan Gurunda Juma bulan depan kalian sudah punya kaos ini dan memakai kaos ini. Silahkan dilanjut Tad. Pero bagus jualan daripada nyolong keledai, pero munte. Jualan kok nggak bisa. Bagus tuh jualan tuh halal. Ngambil punya orang itu ya, itu namanya nyolong, maling. Bunda Rahma, angkat telepon. Ya Bun. Tolong angkat telepon saya, Bun. Terima kasih. Aku baru Ya Ike, sampai, selamat aku malam baru Ike. masuk rumah ini. Ike, selamat malam. Ada suara guys. Ya buat teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Kita diskusi lagi. Siapan sama, jangan dinaikin udah. Ya, sementara menunggu Oten apa saya bisa berbicara? Boleh bang, boleh bang. Ya. Oke. Oh Pak Dance ya, silakan Pak Dance. Ya. Saya ingin menyampaikan ya sesuatu yang selalu disampaikan oleh Oten. Katanya firman telah menjadi manusia. Mari kita melihat ya pengertian firman yang sebetulnya. Ada dua hal, yakni logos dan rema. Kalau logos itu tulisan, firman dalam bentuk tulisan, dalam bahasa Ibrani dabar. Lalu rema itu lisan, suara langsung yang Allah sampaikan melalui malaikat kepada para nabi atau rasul. Lalu suara yang mereka dengar itu dalam bentuk perkataan yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat kepada nabi atau rasul ditulis. Dan tulisan itu adalah logos dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani dabar. Jadi dari rema menjadi logos, dari dabar menjadi amar atau semen, ya. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya gali dalam bahasa Yunani, ya maaf saya belum bisa open cam, ya karena ini akun baru, akun NRK hologos, kai hologos en pros tonteon, kai theos en hologos. Nah di sini ditulis logos. Logos ini artinya firman dalam bentuk tulisan. Nah, yang paling menyolok Oten pelintir pada kalimat terakhir. Sebetulnya disebutkan theos hologos. Artinya Tuhan adalah ilmu. Kenapa? Karena theos itu tidak bisa diterjemahkan Allah, tetapi sesembahan ilah atau Tuhan. Nah, yang sebetulnya logos di
akhir, tetapi dalam Bible Kristen Allah atau Tuhan itu di akhir. Seharusnya Theos and Hologos. Ya. Tuhan adalah ilmu. Tetapi ini dibalik. Ya. Firman adalah Allah. Nah, mari kita melihat pada ayatnya yang ketiga. Pantati autu egeneto. Segala sesuatu dijadikan melalui dia. Jadi di sini ada kata dalam bahasa Yunani di, melalui, bukan oleh. Jadi di sini kata melalui, maka firman itu betul-betul keluar daripada mulut Allah. Jadi melalui firman Allah, bukan sosok Yesus. Ya, kenapa saya katakan ini bukan sosok Yesus? Karena Kejadian pasal 1 ayatnya yang ketiga, berfirmanlah Allah. Jadi di sini tidak ada campur tangan sok-sok ciptaan. Oke, mari kita menggali ke ayatnya yang ke-14. Saya baca pada Bible yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta tahun 2000. Ayatnya yang ke-14. Ya, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya teman-teman, Pak Dance Mumek ini mantan pendeta ya. Dulu beberapa kali debat, 3 kali kalau nggak salah ya, debat terakhir dengan Gurunda Juma, dan yang terakhir itu dia masih menjabat sebagai pendeta aktif ya, jemaatnya masih ada. Masya Allah, Gurunda Pak Dance Mumek ini disahadatkan oleh Gurunda Juma. Masya Allah dulu ya, zaman di Jum ya, keren nih. Ya, memang terakhir saya sebelum saya mualaf, terakhir saya dialog dengan Bang Suma. Tapi saya lanjutkan dulu ya. Ayatnya ke-14. Ya, kalam itu telah menjadi manusia. Nah, perhatikan baik-baik. Kalam itu adalah tulisan. Telah menjadi manusia. Nah, kata menjadi ya dalam bahasa Yunani egeneto. Strong number melalui interlinear. Egeneto dalam bahasa Inggrisnya melalui strong number arise, muncul. Lalu kedua be assemble, dipasang. Nah, ini memiliki makna bahwa tulisan atau firman dalam bentuk logos itu diterima oleh manusia, sosok manusia. Kalau toh Oten mengatakan manusia itu adalah Yesus dalam bahasa Yunani sak daging, itu tidak salah. Tetapi kata egeneto sekali lagi dalam strong number arise, muncul. Di sini mengungkapkan bahwa firman itu muncul pada manusia. Firman itu menguasai manusia. Nah, saya buktikan pada kalimat-kalimat berikutnya. Masih dalam konteks Yohanes pasal 1 ayat 14. Mari saya baca terus. Iya, kalam itu telah menjadi manusia, lalu tinggal di antara kita. Nah, perhatiin baik-baik, kata tinggal. Nah, ini sosok ya yang menguasai Yesus itu tinggal bersama kita, bukan Yesusnya. Siapa yang menguasai Yesus itu? Si pembawa firman itu sendiri. Saya kaitkan dengan Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Ketika Yesus penuh dengan Roh Kudus, dia layak menerima firman. Ada 2 hal dia dapat menerima firman. Dia langsung mendengar dari Bapa. Kedua, Yesus memiliki jiwa yang terdiri dari akal, kehendak, kemauan, emosi, perasaan. Itu yang dikuasai oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Yesus bernubuat, sebelum Abraham ada aku telah ada. Jadi keberadaan di sini, sebelum Abraham ada aku telah ada, bukan sosok Yesusnya, tetapi yang menguasai Yesus, yang berbicara atas nama Allah, yaitu Roh Kudus. Ya, nanti saya buktikan bahwa Roh Kudus itulah malaikat dalam Bible Yohanes pasal 1 ini.
Terakhir, oke. Saya akan buktikan bahwa Yesus menerima firman, bukan firman menjadi manusia. Kita baca selanjutnya, ya. Lalu tinggal di antara kita. Ini masih ayat 14 ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya sebagai anak tunggal yang datang dari Sang Bapa. Di sini disebutkan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya. Apa kemuliaan yang diterimanya? Yakni firman, logos, tulisan, bukan menjadi daging. Tidak ada dalam ilmu kedokteran tulisan itu menjadi daging. Tidak pernah ada. Tetapi tulisan kalimat Allah itu ada pada daging. Dalam arti firman itu adalah ilmu yang menguasai manusia sebagai daging. Sekali lagi saya katakan, ya, Yesus menerima firman pada kalimat berikutnya ini. Saya ulangi, ya, bila perlu 1000 kali saya ulangi. Yaitu kemuliaan yang diterimanya sebagai anak tunggal yang datang dari Sang Bapa. Lalu disebutkan dari anak tunggal. Apa yang dimaksudkan anak? Anak artinya dengar-dengaran kepada Bapa. Yesus dengar-dengaran kepada Tuhannya. Oke, mari kita melihat bukti bahwa Yesus menerima firman masih dalam konteks Yohanes 1. Saya tidak akan keluar. Mari kita melihat. Pada ayatnya yang ke-36 disebutkan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihat inilah anak domba Allah. Nah, kalau tuh di sini disebutkan seperti pandangan para oten, Allah telah menjadi manusia Yesus. Tidak pernah ada pada ayat 36 ini. Yaitu justru Yesus disebut anak domba. Allah. Dia disebutkan domba, artinya binatang. Kalau tuh Allah telah menjadi manusia, maka pada ayat-ayat berikut ini tidak ada lagi kata domba, tapi Allah. Selanjutnya ayatnya yang ke-45. Dengarkan saya. Saya masih berbicara dalam konteks pasal 1. 45. Ini ayat 45, Yohanes pasal 1 45. Filipus menemui Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh Nabi-Nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, lagi-lagi di sini membantah bahwa Allah telah menjadi manusia. Kenapa? Di sini disebutkan Yesus, anak dari Yusuf. Berarti Yohanes pasal 1 ayat 14 itu mengkonformasikan bahwa Yesus adalah manusia menerima firman. Saya buka rahasianya. Saat mana dia menerima firman? Saat Yohanes melihat Roh Kudus seperti burung merpati tinggal di dalam Yesus. Sehingga dia bisa menyampaikan firman. Ini juga searah dengan Yohanes pasal 17 ayat 8. Dia sebagai penerima firman dan firman dia telah sampaikan. Nah, ya, saya akan tunjukkan bahwa ternyata Roh Kudus itu adalah malaikat. Ya. Mari kita membuka masih tetap Yohanes pasal 1, ya. Kalau pada ayatnya yang ke-32 disebutkan roh itu tinggal kepada Yesus, lalu kita scroll ke bawah ayat 31, terus ya, maksud saya scroll ke bawah ayat 33, 34, 35 sampai ayatnya ke-51. Dengarkan baik-baik ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepada kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Siapa anak manusia itu? Yesus. Ternyata Yesus mengkonformasikan kepada Yohanes bahwa yang naik turun kepada anak manusia itu adalah malaikat.
Demikian tambahan saya, silakan diberikan respon. Iya, Masya Allah. Silakan Gurunda. Keilmuan Pak Dance, Masya Allah, keren. Ya, kalau menyikapi kemudian secara global penyampaian dari saudara kita ya, Pak Dance, Yesus itu kan oleh mereka dikatakan adalah firman, meskipun tidak ada dalil yang mengatakan Yesus itu adalah firman secara terang-terangan ya. Tetapi yang benar adalah Yesus itu adalah penerima firman. Maka sebagai penerima firman, tentu dia adalah nabi. Dan karena firman ini diperintahkan untuk disampaikan kepada Bani Israel, maka dia naik level menjadi rasul. Nah, data yang terakhir tadi itu kuncinya. Apa itu? Yohanes 1 nomor 51. Malaikat naik turun. Untuk apa malaikat naik turun? Untuk menyampaikan firman kepada Yesus. Itu yang bisa disampaikan. Jadi Yesus itu seorang nabi, Yesus itu adalah seorang rasul. Dia bukan Tuhan seperti yang digambarkan oleh teman-teman kita Kristen. Melalui ajaran Paulus ya dalam 1 Korintus 8. Iya betul. Di situ dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Itu tidak mungkin Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Bapa adalah dan Allah adalah satu-satunya Bapa. Jadi jelas sekali bahwa apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Dance Mumet, bahwasanya Yesus itu adalah manusia, itu sudah betul, dan dia adalah penerima firman, dan sebagaimana tugas daripada malaikat Gabriel atau Roh Kudus, maka Roh Kudus atau Gabriel lah yang kemudian yang menyampaikan firman kepada Yesus. Jadi Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia dalam arti kata firman yang tadinya bersama dengan Tuhan lantas dipercayai Tuhannya yang berupa firman itu turun jadi daging. Itu enggak. Maksudnya adalah kalam yang melekat pada diri Tuhan yang adalah sifat telah melakukan aksi, yaitu berfirman. Dan ketika dia berfirman memberikan instruksi kepada malaikat, malaikat turun menyampaikan kepada Maria, Maria kemudian mengaplikasikan daripada ide atau firman Tuhan tersebut. Maka terciptalah anak Maria. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Ini ada Warabo sama Otran, Muslim apa Kristen? Warabo, Otran. Saya Kristen. Oh, baik. Silakan kalau Anda mau menyanggah atau mau diskusi atau bertanya aja silakan. Saya tadi tertarik dengan kata-kata Pak Dance. Ya, silakan Pak Dance, silakan. Pak Dance tadi mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di situ dikatakan anak domba. Kalau kita lihat, memang tujuan Yesus datang itu untuk menghapus dosa dunia. Makanya dari awal orang Israel itu, Pak, setiap ada salah atau dosa, mereka akan membuat korban penghapus salah atau dosa dengan mempersembahkan anak domba. Tetapi itu dari manusia. Sementara di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak tunggal. Makanya disebut di situ inilah anak domba Allah. Jadi korban penghapus itu gak datang dari manusia, tetapi datang dari Allah sendiri memberikan korban penghapus anak domba sebagai penghapus dosa. Jadi yang dikatakan bahwa ajaran kasih di Kristen itu adalah Tuhan mengasihi kita dengan cara memberikan jalan kepada kita penghapus dosa. Jadi Allah yang bertindak aktif. Jadi gambaran yang anak domba yang Anda sebutkan tadi
jauh banget dari sasaran, Pak. Dari historical dan lain-lainnya itu jauh banget. Pengertiannya itu di mana aja nggak ada yang sesuai dengan pengertian Anda itu. Begitu aja Pak, saya tanggapi. Silakan Pak, kalau mau tanggapi. Izin saya merespon ya. Izin. Anda menyampaikan bahwa Yesus sebagai anak domba menghapus dosa umat manusia. Kalau demikian, ada asumsi bahwa keselamatan itu berdasarkan penebusan dosa. Tetapi ingat, Matius pasal 16 ayatnya yang ke-27, Yesus membantah bahwa keselamatan itu karena perbuatan. Coba baca lagi Yohanes 1:29 tadi Pak. Pada saat bukan saya mengatakan Pak. Yesus mati di Bukit Golgota. Ya, coba baca dulu Pak yang keselamatan tadi. itu menurut perbuatannya masing-masing. Saya bacakan ya. Ini bantahan Yesus bahwa keselamatan itu karena penebusan dosa, tetapi karena perbuatan baik. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus datang menghakimi kedua kali. Keselamatan itu menurut perbuatannya masing-masing. Jadi bukan karena penebusan dosa. Boleh saya tahu tadi ayatnya yang mana Pak? Sorry. Iya. Matius pasal 17 ayatnya yang ke-27. Matius 17 ayat 27. Iya. Matius di situ 17 ayat 27. Tuhan datang Matius 17 ayat upah berdasarkan perbuatannya masing-masing. Matius 17 ayat Matius 16 ayatnya yang ke-27. 16. Boleh Anda bacakan supaya Matius 16 ayat 27 saya bacakan. Yang bisa mendengarkan. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Jadi membalas. Ini ada hubungan upah. Kalau kita melakukan kejahatan, neraka. Kalau kita melakukan kebaikan, itu jannah dan surga. Menurut perbuatan kita. Yesus tidak pernah menyinggung menurut penebusan dosa. Dah, saya jawab ya Pak. Iya, saya tanggapi ya. Yohanes 1 ayat 29 jelas mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi nggak ada perlu tafsiran apa-apa. Jelas dikatakan di sana bahwa anak domba itu adalah untuk menghapus dosa dunia. Itu tertulis ya. Kita ngomong yang tertulis dulu nih. Kemudian Anda membantahnya dengan ayat Matius 16 ayat 27 yang mengatakan mengenai membalas setiap orang menurut perbuatannya. Anda kaitkan dengan keselamatan. Ya, padahal di dalam ayat yang Anda bawa itu tidak ada menyatakan tentang keselamatan. Tentang penghapusan dosa sudah jelas disebut bahwa penghapus. Nanti kalau dinamanya penghakiman itu akan ditentukan salah dan dosa setiap orang. Tidak ada dikatakan di sana bahwa perbuatan baiknya akan menghapus perbuatan jahatnya, tetapi membalas sesuai dengan perbuatannya. Penghapus artinya ketika ketika kita sekolah ada yang namanya penghapus. Yang dihapus adalah apa yang sudah tertulis dan yang salah. Nah, itu jelas tertulis, nggak perlu dibantah atau ditafsirkan, udah jelas menghapus dosa. Tetapi yang Anda bawa itu adalah
membalas setiap orang dengan sesuai dengan perbuatannya. Nggak ada di situ keselamatan, nggak ada di situ dosa. Oke Pak, saya tanggapi ya. Sebentar, ada dua hal. Satu hal, yang kedua, Anda tadi mengatakan bahwa Bentar Pak Pendeta, satu-satu aja Pak Pendeta biar enak diskusinya, biar nggak lupa. Enggak, masih satu poin, masih poin yang sama Pak, di ayat yang sama Pak, supaya nanti nyambung dengan apa yang disebutkan oleh Pak Dance, karena sangat berhubungan dengan yang Pak Dance sebutkan tadi. Nggak lama kok Pak, nggak nyampe setengah menit. Jadi yang kedua adalah dikatakan bahwa anak manusia tadi datang, ayat 27 tadi, anak manusia diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Jadi di sini disebutkan dengan jelas bahwa anak manusia itu memiliki malaikatnya, artinya malaikat yang dimiliki oleh anak manusia itu. Jadi kalau Anda mengatakan ada manusia yang memiliki malaikat sendiri, saya mungkin Anda perlu menjelaskan kepada saya lebih lanjut kenapa manusia ini punya malaikat sendiri, Pak, atau nabi atau apapun dia. Silakan Pak. Itu dengan sesuai dengan yang Anda jelaskan tadi di awalnya mengenai Yohanes 1 ayat 51 tadi. Oke, silakan Pak. Saya akan mengulangi lagi ya ungkapan Anda bahwa Yohanes pasal 1 ayat 36 itu menghapus dosa umat manusia. Dunia, ya. Pak. Dunia. Dosa dunia. Mari kita itu yang disebutkan di sana. Membaca selanjutnya. Saya membaca ulang. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, inilah anak domba Allah." Ya. Kalau saya hanya baca pada ayat 36 ini, tidak pernah ada di sini ya Yesus menghapus dosa dunia. Tetapi cuma disebutkan, lihatlah ini anak domba Allah. Ya. Sekali lagi pada ayatnya 36 ini ya, tidak searah dengan Anda katakan bahwa lihatlah anak domba Allah menghapus dosa dunia. Tetapi di sini cuma disebutkan lihatlah anak domba Allah. Tidak ada kata menghapus dosa dunia. Lalu selanjutnya 29 Pak, ayat Anda baca. Coba saya baca ayat ke berapa? Yohanes 1 ayat 29 Pak. Oh ya, oke. Nah, saya bacakan ayat 29. Nah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ini bukan dosa individual. Bedakan individual menghapus dosa manusia dan dunia. Beda. Ini memiliki pengertian yang dalam bahwa dunia itu diterima oleh Allah melalui para nabi. Jadi di sini tidak individual, ya, tidak merujuk kepada seseorang. Nah, kita kembali kepada Matius pasal 16 ayat 27. Anda katakan ini tidak ada hubungan dengan keselamatan. Ingat baik-baik, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Jadi ini berbicara second coming. Jadi ini ada hubungan dengan penghakiman. Nah, berdasarkan di sini disebutkan bahwa akan ada upah ya berdasarkan perbuatannya. Jadi ini terlepas dari penebusan dosa. Upah, jika kita memiliki pandangan yang baik, perbuatan baik, maka tentu surga. Nah, mari kita melihat ya Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke 12 bagian B. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi lagi-lagi di sini menurut perbuatan mereka. Kalau menurut perbuatan ini terpisah dengan penebusan itu sendiri. Nah, lalu pada Yesekiel pasal 18 ayatnya yang ke-20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahannya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan, orang fasik akan tertanggung atasnya.
Jadi clear, perjanjian lama dan perjanjian baru mengungkapkan penolakan terhadap penebusan dosa. Oleh karena dosa telah ditebus masuk surga. Tidak ada dalam Bible, tetapi berdasarkan perbuatan baik. Oke, lanjut. Mungkin ada tambahan dari guru saya, Bang Sumah. Silakan. Dan ada Ustadz Alif. Ya, Ustadz Alif atau Gurunda monitor? Gurunda? Ustadz Alif monitor? Ustadz Alif kayaknya udah istirahat. Iya. Ya, Gurunda. Iya, yang mesti dipelajari oleh saudara Kristen di sini adalah bahwa narasi yang dibangun di dalam catatan pengantar atau karangan pribadi dari penulis Yohanes ini itu bukanlah satu yang bersumber dari lisan Yesus dan dituliskan bukan sesaman dengan Yesus. Tetapi ada satu hal yang Anda harus pahami adalah cakupan pesanan dari barat yang menginginkan kemudian mereka menghalalkan segala macam cara dengan menggunakan opini bahwa dengan matinya Kristus itu adalah untuk nebus dosa, maka kalian sekarang sudah bisa makan babi, makan apapun yang kau kehendaki, minum apapun yang kamu kehendaki. Itu sebenarnya muatan dan yang cakupan yang ingin diajarkan kemudian oleh Yohanes. Ingat, kita selalu berpola kepada Yohanes 21 nomor 24-25 bahwa ternyata yang menuliskan buku Yohanes ini itu bukan murid Yesus, tetapi orang yang tidak dikenal, entah siapa, yang kemudian menuliskan kesaksian-kesaksian. Artinya bukan firman Tuhan dan bukan juga sabda Yesus langsung, tetapi hanya berita-berita yang didengarkan oleh penulis Yohanes dan disusunnya kemudian dan disesuaikan dengan selera yang memesan informasi itu. Nah, terkait dengan Yesus, kalau pengarang Yohanes mengatakan inilah domba penghapus dosa, ini penghinaan. Kenapa? Di dalam tradisi Yudaism, Imamat 1 nomor 2, itu perintahnya jelas. Katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Itu kaidah yang betul. Sampai penulis Yohanes juga paham, sehingga memplesetkan. Dia memplesetkan kalau Yesus itu adalah domba, supaya tidak melanggar kekudusan prosesi pembebasan orang-orang Yahudi dari dosa mereka. Harus menggunakan binatang. Kenapa? Karena penulis Yohanes ini juga orang pintar. Dia tahu kalau di dalam tradisi Yudaism, mempersembahkan manusia itu pasti larinya ke ajaran Dewa Molok. Sedangkan tradisi Yesus sendiri di dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan penebus dosa sebagaimana yang diperintahkan Musa kepadamu. Nah, jadi kalau Anda membawa narasi Yohanes 1 nomor 29, yaitu bukan sabda Yesus dan itu bukan firman Tuhan. Dan kalau Anda mengikuti itu, berarti Anda pengikut penulis Yohanes, bukan pengikut Yesus. Kalau Yesus dia mengatakan AA, BB, Yesus tidak pernah lari dari kaidah yang diucapkan. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Hewan. Begitu juga dalam Matius 19 ketika Yesus ditanya, Guru, ini Yesus nih yang ditanya nih, bukan pendeta, bukan pastor. Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa memperoleh hidup? Bukan cuma hidup saja, tetapi kekal. Aku mau hidup selama-lamanya. Aku tidak mau mengalami kematian. Apa yang harus aku lakukan? Apa kata Yesus? Rangkaian daripada ucapan dan perintah, kaidah, larangan, ketetapan, ketentuan Yesus semua sebutkan. Tidak ada satupun di antaranya bunuhlah aku supaya kau dapat hidup. Nggak ada itu. Nggak ada. Malah perintahnya yang pertama apa? Jangan kau membunuh. Jadi jangan kau persembahkan Yesus sebagai tumbal untuk
dosa-dosamu. Jangan. Itu kata Yesus. Matius 19, nomor 16, 17 dan seterusnya. Jadi Kristen ini hanya mengambil pola, oh, kami bebas mau ngapain aja karena kami sudah ditebus. Ya itu derita lu, itu maunya kamu. Tapi adakah itu Yesus ajarkan? Tidak ada sama sekali. Benar kata guru saya tadi, kalau Anda mau hidup, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan. Itu tadi tuh, jangan begini, jangan begono, hormati orang tamu. Itu perintah Yesus tuh. Apa kata orang yang bertanya? Semua telah aku lakukan, guru. Satu lagi kalau begitu. Apa itu? Jual semua hartamu dan berikan kepada si miskin. Wah, keren kali ajaran Yesus nih. Tapi Kristen muncul dari barat, oh enggak, darah Yesus itu, ini ajaran sibilisisis. Karena hanya iblis yang menginginkan darah manusia. Kalau pencipta langit dan bumi, jangankan kita, jangankan Yesus, Nabi Abraham aja ketika diminta diuji, anakmu serahkan kepadaku. Pokoknya saya nggak mau tahu. Serahkan anakmu yang tunggal itu, yang satu-satunya itu. Sembelih dia. Aku yang perintahkan. Nah, dia diuji, Kejadian 22. Apa yang terjadi? Tuhan menghendaki itu. Tuhan menginginkan darahnya. Enggak. Tuhan menggantikannya dengan binatang. Tapi di Kristen lucu. Tuhan menginginkan binatang, digantinya manusia. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi menebus dosa dengan darah manusia itu adalah ajaran setan. Selesai. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Saya jawab. Oke. Pertama tadi dikatakan, saya jawab, tanggapin dulu Mas Dance. Pak Dance tadi mengatakan bahwa itu umum dunia. Memang darah Yesus itu enggak untuk khusus penghapus dosa bagi yang mau. Penghapus dosa itu disediakan untuk semuanya. Siapapun yang mau menerima penghapusan itu akan menerimanya. Jadi bukan ada kata eksklusif untuk siapa. Jelas memang di Alkitab itu ditulis menghapus dosa dunia. Siapa dunianya? Siapa pelaku dosa di dalam dunia ini? Jadi disediakan itu penghapusnya. Yang kedua tadi itu tanggapan saya atas Dance.